Dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Yang asah golok itu lucu, Kang. Ayo asah golok. Besoknya umroh. Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Waktu kemarin Hari Ahok Nasional, ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. Ya. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Teman-teman, kali ini saya bertemu dengan Kang Guru Gembul yang kemarin kita pernah bahas-bahas masalah Wahabi atau bagaimana perjalanan Akang. Dan sekarang di sini karena ada suatu permasalahan yang sangat serius ya teman-teman, sampai-sampai ada salah satu habaib yang memberikan narasi perang, ingin menumpahkan darah sampai mengucapkan asah golok kalian, pedang kalian. Kita siap untuk berperang. Dan itu yang mengucapkan Al-Imamul Akbar, yaitu Habib Rizik Syihab. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Guru Gembul, yang dimana kemarin juga sebagai pemerhati tentang nasabah Alawi dan keberpihakan beliau atau ketidakberpihakan beliau. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi, cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa. Nggak akan ada impactnya, udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu nggak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Ya, masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah, ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang pecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang muhibin
dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Iya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya? Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ini ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya nih Kang Guru Gembul, yang dimana ketika kemarin ini yang angkat bicara ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai tapi masih muhabbah kepada Habib, dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah, itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet. Misalkan, atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya, saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu. Tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Iya, udah padam lah ininya, sudah karismanya. Ibarat harimau tuh tariknya sudah nggak ada. Tariknya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan memelihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Nah, dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh,
ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik yang seperti itulah, atau sarung, peci, minyak apa itu Nyong, ya. minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang. Iya. Mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Jadi Dulu minyak nyong-nyong katanya. Nah, saudara-saudara seiman semua, Habib Rizik Syihab adalah tokoh yang kontroversial dalam lanskap politik Indonesia. Sebagian pihak menilai bahwa pengaruhnya saat ini sudah berkurang, termasuk dalam memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Beberapa pengamat politik menilai bahwa pengaruh Rizik Syihab dalam pemilu 2024 tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 2017 atau 2019. Hal ini disebabkan oleh dinamika politik yang berubah dan munculnya tokoh-tokoh baru yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Sebaliknya, ada pendapat bahwa Rizik Syihab masih memiliki basis massa yang signifikan, terutama di kalangan umat Islam konservatif. Dukungan dari kelompok ini dianggap masih berpengaruh dalam kontestasi politik seperti pemilu 2024. Rizik Syihab pernah menghadapi kritik terkait kepatuhannya terhadap hukum. Pada 2017, ia meninggalkan Indonesia saat menghadapi panggilan polisi atas dugaan kasus pornografi dan menetap di Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun. Tindakan ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan tertentu. Setelah kembali ke Indonesia pada 2020, Rizik Syihab mengadakan beberapa acara yang mengundang kerumunan besar di tengah pandemi COVID-19, yang kemudian berujung pada penahanan dan proses hukum terhadapnya. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.